Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Al-Azam Ataya Rizky Ramadan dari kelas 12-8. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Oke, lanjut ke pembahasan sob. 1. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. 2. Ciri teks cerita sejarah. Berikut ini ciri teks cerita sejarah. A. Isinya berupa fakta. B. Teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. C. Bentuk teks berupa cerita ulang, recount. D. Struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. E. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. 3. Jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibedakan atas dua jenis. 1. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Meskipun demikian, jalan ceritanya disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. 2. Teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. 4. Menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. Teks cerita sejarah berisi informasi atas suatu peristiwa. Penulisnya biasanya menggunakan informasi dari berbagai sumber yang valid. Kamu pun dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk menambah wawasan berdasarkan cerita sejarah yang disimak atau dibaca. Agar lebih jelas, perhatikan kutipan teks berikut ini. Dalam tulisannya, Urban Pollution in Java 1650 sampai 1850 yang dimuat dalam Issues in Urban Development, Luc Nagtegaal menyebut aktivitas perdagangan internasional yang begitu besar di Batavia telah menyisakan sampah-sampah. Bau tak sedap pun merebak di beberapa sudut kota yang menjadi pusat keramaian industri. Berdasarkan teks cerita sejarah di atas, kamu ingin memperoleh informasi mengenai kata, objek, maupun istilah yang digunakan. Untuk itu, kamu dapat memanfaatkan berbagai sumber referensi, baik cetak maupun daring. Di antaranya kamus, ensiklopedia, dan thesaurus. A. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. Ada kamus bahasa yang terdiri atas eka bahasa, dwi bahasa, dan multibahasa. Ada pula kamus berdasarkan subjek yang berisi istilah-istilah di bidang ilmu tertentu dan definisinya. Misalnya kamus hukum, kamus sejarah, kamus kedokteran, dan kamus biologi. B. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. Ensiklopedia biasanya disusun menurut abjad atau tema. Misalnya, kamu mencari keterangan tentang Batavia di salah satu ensiklopedia daring. C. Thesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. Pertalian makna tersebut misalnya kesamaan makna, sinonimi, perlawanan makna, antonimi, hubungan superordinat dan subordinat, hiperonimi atau hiponimi, atau hubungan antar bagian, metonimi. Struktur teks cerita sejarah merupakan suatu gambaran, deskripsi, cara bagaimana teks tersebut dibangun. Perhatikan struktur teks cerita sejarah berikut. A. Orientasi atau pengenalan orientasi merupakan bagian tahap pengenalan atau pembuka teks. Biasanya tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Penulis akan memperkenalkan nama tokoh, tempat tanggai lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikannya. Dapat pula pengantar atas peristiwa yang akan disampaikan. B. Urutan peristiwa yang saling berkaitan.
Urutan peristiwa atau rangkaian kejadian yang saling berkaitan merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. C. Reorientasi merupakan penutup teks. Dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Reorientasi bersifat opsional sehingga penulis boleh menyertakannya atau tidak. 6. Kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan yang dominan pada teks cerita sejarah antara lain sebagai berikut doa. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misal, ia, mereka, nya. Contoh, dalam sebuah pergerakannya, pasukan batalion ke-6 KNIL yang mengejar mereka harus melewati tumpukan puing dan pohon-pohon tumbang. Pronomina mereka menggantikan sekitar 400 orang Bali pimpinan Brahmana Ida Wayan Jelantik yang melawan Belanda. B. Menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misal membaca, menulis, dan merakit. Contoh, tatkala pembangunan jalan memasuki kawasan Tatar Bandung, Daendels memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Parakan Muncang agar memindahkan ibu kotanya masing-masing ke tepi jalan raya. C. Verba atau kata kerja material dalam kalimat di atas ditunjukkan kata memerintahkan dan memindahkan. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. Misalnya merasa, meyakini, melupakan, dan memikirkan. Contoh, hatta kecewa namun berusaha legawa. D. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh, bayi yang diberi nama Thomas Raffles ini lahir nun jauh di lepas pantal Jamaika, dekat Port Moran, di atas geladak kapal N, pada 6 Juli 1781. Imbuhnya, .e. Keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu yang lalu, sudah terlewat. Cap. Contoh, saat itu lebih dari 400 awak kapal yang hampir semuanya berasal dari Eropa terlibat di dalamnya. Keterangan waktu lampau ditunjukkan oleh frasa saat itu yang mengacu pada peristiwa yang sudah lewat. Peristiwa yang dimaksud adalah protes pemogokan kerja di kapal maupun di lembaga marinir di darat pada 30 Januari 1933 dikarenakan keputusan Gubernur Jenderal B.C. De Jonge yang melakukan pengurangan terhadap gaji yang ditetapkan. F. Konjungsi, kata sambung, temporal untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan. Misal, ketika, kemudian, dan setelah. Juga konjungsi lainnya, misalnya, dan, tetapi, karena, dan meskipun. Contoh, De Zeven Provinciën kemudian mulai berlayar dengan tenang dan tertib melalui pantai barat Sumatera menuju ke Surabaya sebagai suatu bentuk unjuk rasa. G. Kalimat simplex yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Contoh, korban jiwa dari pasukan Inggris pun tak sedikit. 7. Kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. Apabila diperhatikan, cerita sejarah memuat kata umum dan kata khusus dan doa. Kata umum merupakan kata yang memiliki makna luas dan bersifat tidak spesifik. B. Kata khusus merupakan kata yang memiliki makna khusus dan bersifat spesifik. Misalnya kata ibadah. Kata ibadah termasuk kata umum, hipernim, karena memiliki makna luas, yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata ibadah memiliki kata khusus, hiponim, di antaranya kata khotbah, puasa, sembahyang, zakat,
haji, kurban, akikah, puja bakti, dan kebaktian. Kamu harus cerdas dan hati-hati menyaring informasi yang diterima. Berikut ini cara yang dapat digunakan untuk mengecek validitas informasi di AA. Memisahkan fakta dari opini yang disajikan penulis Dapwaxby. Mencari informasi sejenis di lebih dari 3 sumber dan membandingkan, lalu menarik garis besar informasinya. C. Mengecek keaslian informasi di situs resmi.d. Mencari tahu latar belakang penulis atau redaksi media massa yang menyebarkan informasi E. Memperhatikan keaslian foto dari informasi yang disampaikan dan F. Berpikir kritis mengenai informasi yang diterima D. Mencari tahu pernyataan aktivis atau pihak yang berseberangan dari pembuat dan penyebar informasi. Selalu bersikap terbuka untuk masukan dan kritis pada suatu informasi. Oke sob, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan sob, karena manusia tempat salah. Assalamualaikum semua.